sebelum 2004 itu juga termasuk banned substance. Jadi termasuk substansi yang dilarang, ya. Jumpa lagi teman-teman sekalian, seperti biasa dari Kilo Gym, Rumah Sakit Siloam Mampang. Ini lanjutan membicarakan PED, Performance Enhancing Drugs. Jadi obat-obat yang meningkatkan performance olahraga, ya. Dalam hal ini ada studi yang membandingkan AAS, Anabolic Android Steroid, dengan kafein. Ini tentu ada kaitannya dengan banyaknya pertanyaan yang bertanya. Memang ada yang bilang kafein lah termasuk steroid dan sebagainya, ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa dua-duanya ini memang PED, ya. Dua-duanya PED, tapi bedanya kafein itu legal, diperkenankan. Kalau steroid tidak diperkenankan atau dilarang malah, ya. Jadi sebenarnya kafein dulu-dulunya, ya, sebelum 2004 itu juga termasuk banned substance. Jadi termasuk substansi yang dilarang, ya. Tapi tahun 2004 terjadi perubahan waktu World Anti-Doping Agency mengeluarkan kafein dari daftar yang terlarang itu. Jadi sejak 2004 sudah tidak terlarang lagi kafein. Makanya efeknya adalah pada atlet-atlet profesional setelah 2004 itu kalau dites habis bertanding, kafeinnya kebanyakan tinggi karena diperkenankan. Jadi latar belakangnya kenapa kafein diperkenankan? Karena kafein ini efeknya cuma sementara. Jadi tidak menyebabkan kelainan yang menetap pada umumnya tentunya, ya. Dan biasanya dipakai dalam waktu singkat sebelum melakukan aktivitas olahraga, misalnya setengah jam sebelumnya. Dan tidak sustainable. Jadi dia sebentar efeknya. Memang meningkatkan performance, ya. Tapi mesti diingat bahwa kafein sendiri itu dibagi 3 golongan. Yang dosis kecil, dosis sedang, dan dosis tinggi. Dosis kecil itu 3 mili per kilo berat badan. Kalau sedang antara 5-6 miligram kafein per kilogram berat badan. Kalau tinggi itu 10 miligram ke atas. Tapi ternyata itu tidak seperti obat-obat yang lain. Kafein itu kalau Anda tingkatkan dosisnya, percuma. Karena dikatakan kafein itu tidak punya dose-response relationship. Jadi misalnya saya ambil obat-obat lain, golongan steroid misalnya. Itu ada dose-response relationship. Jadi kalau dosisnya Anda tingkatkan, responsnya juga meningkat, ya. Ingat Arnold Schwarzenegger pernah bilang, zaman sekarang itu anak-anak pakai dosis 10-20 kali lebih banyak daripada zaman dia jaya, ya. Nah, itu jadi ada kemungkinan dosis akan tambah terus nih dengan segala akibatnya. Tapi kafein tidak. Jadi kafein itu justru yang bermanfaat, yang masih ada manfaatnya, justru dosis kecil, dipakai setengah jam sebelum bertanding. Jadi itu sebabnya, lagi pula mungkin pertimbangan lain adalah kalau kafein dilarang tentu tidak adil buat orang-orang yang memang sebelum bertanding juga dalam kehidupan sehari-harinya minum kopi terus. Jadi akhirnya memang dibiarkan terbuka, silahkan aja pakai karena tidak terlalu berbahaya. Jadi di akhir video ini juga akan saya sampaikan jurnalnya, studinya, dan perbedaan antara kafein dan AAS. Semoga bermanfaat, ya. Ingat, banyak obat-obatan itu yang kita anggap obat sebenarnya itu cuma masih dietary supplement, masih suplemen, bukan obat itu. Contohnya yang sering ditanyakan juga adalah kreatin. Nah, tunggu videonya mengenai kreatin. Semoga bermanfaat. Dr. Henry Suhendra, stay fit and strong.